teman-teman tanamanhidroponiku.com. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama kita, Mas Ardat sama Tia. Nah, hari ini pagi hari ini kami berkunjung ke rumah narasumber kami yang orang penting nih, yaitu orang penting untuk Mas Ardat dan Tia sendiri, yaitu adalah Pak Yohanes Sutarto. Beliau adalah ayah dari Mas Ardat dan mertua dari Tia, kayak gitu. Nah, teman-teman lihat di belakang kami ada ini mini farm ya, kebun hidroponik kecil di bener-bener di lahan sempit di apa namanya teras rumahnya Bapak. Nah, kita mau tanya-tanya, kita mau kenalan. Beliau ini inspiratif banget loh. Dimana inspiratifnya? Kita kenalan dulu dengan Pak Yohanes Sutarto. Selamat pagi Bapak. Nih Bapak pegang aja ininya. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan luar biasa. Oh, tetap sehat ya Pak ya. Tetap sehat dan semangat. Nah ini udah banyak nih Pak tanamannya Bapak. Bapak mulai berhidroponik dari kapan? Sebetulnya awalnya itu sebelum mau pensiun kita sudah terinspirasi mau pengen coba hidroponik. Tapi dengan waktunya berjalan belum terlaksana. Akhirnya setelah susah tidur, susah badan sakit semua, baru ke dokter ternyata divonis dokter masalah pikiran. Karena setelah pensiun jalan 2 bulan itu tidak ada kegiatannya cuma bersih-bersih rumah. Akhirnya disarankan dokter untuk mencari kegiatan. Nah, awal disitulah akhirnya disarankan dokter pagi untuk olahraga, siang nyari kegiatan. Akhirnya timbul ide-ide yang sebelum pensiun itu yaitu berhidroponik. Itu awalnya berhidroponik juga itu tidak langsung seperti di belakang ini. Awalnya masih pakai yang kecil-kecilan lah, gitu, kecil-kecilan. Terus tahap demi tahap terinspirasi, akhirnya dikembangkan lebih baik lagi dari belajar dari kesalahan dan kekurangan tadi. Akhirnya timbul semangat lebih kuat untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan tadi, untuk memperbaiki sistem hidroponik. Itu. Bikin sistem sederhana nggak? Yang sistem WIC itu. Sistem WIC pernah kita pakai sumbu, pernah pakai sumbu, yaitu sistem pakai bak, bisa. Itu pernah kita alamin. Cuma karena baknya kecil, itu tempat netpotnya terlalu rapat, hasilnya kurang maksimal. Yaitu paling kalau sekali panen bobot per pohon itu cuma 100 gram sampai 150 gram. Tapi kalau dibikin jarang 25 cm sampai 30 cm itu bobotnya pernah Pak Yu itu pernah mencapai 480 gram satu pohon. Padahal di Bekasi udaranya panas. Udaranya panas itu sistem WIC waktu itu gitu. Udara panas tapi bisa 400 gram. Tapi dengan jarak itu 25 sampai 30 cm. Gitu. Itu pernah ngalamin sekali itu. Mantap. Itu. Jadi dari awal pensiun sampai sekarang udah berapa lama nih Pak pengembangannya? Kalau sekarang sudah jalan sekitar 6 tahun. 2015 2021 ya. Jalan 6 tahun ya, puji Tuhan alhamdulillah itu sudah banyak teman-teman dari beberapa daerah yang datang ke rumah untuk belajar. Kan sekarang akhirnya banyak yang belajar ke Bapak nih, Ya. ketemu Bapak. Jadi mereka pengen tuh ketemu Pak Yo secara langsung gitu. Kalau dulu Bapak itu belajarnya otodidak kah atau cuma nonton YouTube atau memang dari siapa, dari sumbernya siapa gitu? Awalnya sih otodidak, tapi ada dorongan semangat dari anak saya. Didorong, kasih support terus.
akhirnya belajar saling tukar pengalaman. Tapi ya dengan cara otodidak tadi, belajarnya dari kesalahan dan kekurangan. Itu memang guru yang baik untuk belajar dari kesalahan dan kekurangan itu. Ini juga hebat loh, artinya gini, ayah ingin belajar juga dari anaknya, enggak yang cuman anak selalu belajar dari ayah, ternyata mereka saling belajar. Saling bergantian, saling tukar pengalaman saling itu. Sharing mereka. Saling sharing, ya. ya. Jadi kalau misalkan saya dan Mas Adat pulang nih ke sini, ya udah yang diobrolin Mas Adat dan Bapak adalah hidroponik aja. Gitu, teman-teman. Nah, Pak Jo, kalau di awal-awal belajar menanam itu tanaman apa yang menurut Pak Jo mudah atau Pak Jo punya pengalaman nanti bisa dibagikan ke teman-teman untuk belajar di awal, sayuran apa atau kita mulai dari mana dulu? Mungkin teman-teman bisa diberitahu Pak Jo untuk awal-awal kita mau mulai. Terima kasih. Untuk awal mulai bercocok tanam secara hidroponik, awalnya tidak tahu sama sekali satu set untuk hidroponik itu kita tanamin bermacam-macam sayur, yaitu ada sayur pokce, ada bayam merah, ada bayam batik, dan ada yang lainnya kangkung. Itu sistem apa Pak? Waktu itu sistemnya sistem DFT tapi masih pakai es. Yang wheat juga ditanamin yang sama. Yang wheat juga sama, gitu kan. Selada juga. Ternyata masing-masing sayur itu kebutuhan nutrisinya berbeda. Jadi setelah mengerti, belajar dari kesalahan tadi, kekurangan tadi, akhirnya masing-masing sayur itu dipisahkan. Misalnya satu kotak wheat atau satu botol itu ya jenisnya yang sama, sayur dengan sayur yang sama gitu. Nah, belajar dari kekurangan dan kesalahan tadi, sistem S tadi, akhirnya kita rubah menjadi sistem flat atau meja, atau yang miring juga bisa, tapi dengan sistem satu pipa, satu inlet, satu outletnya ke tandon. Jadi air yang masuk ke pipa itu tidak terlalu panas. Iya. Gitu. Karena memang kalau menurut Pak Jo, suhu di Bekasi gini yang cocok apa Pak Jo? Kalau di suhu panas kan dataran rendah nih. Pengalaman Bapak di belajar dari awal sampai sekarang yang paling enak nanam apa yang paling enak? Kalau di Bekasi ini dataran rendah itu yang paling mudah dan paling gampang itu kangkung. Dan pakcoy gitu aja. Teman-teman. Kangkung dan pakcoy. Kalau untuk selada kurang, tapi bisa juga. Bisa. Selada bisa juga. Cuma ya itu tadi, antara selada dan kangkung maupun pokcoy itu tidak boleh dijadikan satu paket atau satu len, itu satu meja, karena ya tadi itu kebutuhan nutrisinya berbeda. Terus Itu. Pak Jo, teman-teman pasti juga pengen tahu di Bekasi ini Pak Jo pakai air bakunya apa, terus bagaimana, khususnya kan lumayan panas Pak Jo, perawatannya seperti apa Pak Jo untuk di sistem yang hidroponik yang Pak Jo pakai untuk di dataran rendah ini yang panas seperti ini, perawatnya seperti apa? Apa perlu disiram? Apa perlu menggunakan air baku yang khusus gitu? Kira-kira teman-teman mungkin pengen tahu nih, kan pasti banyak nih ya teman-teman yang dataran rendah ya. Banyak banget teman-teman yang tidak berani berhidroponik Pak, dengan apa? Karena mereka, aduh nanti daerah rumah saya panas banget nih, nanti mati, nanti gagal gitu. Emang itu pengalaman yang pertama bisa terjadi seperti itu, tapi semua itu ada solusinya. Yang penting kita bagaimana menyiasatin supaya air itu bisa standar sesuai aturan main berhidroponik, yaitu 25 sampai 28 derajat Celcius. Tapi di Bekasi masih bisa untuk 30 derajat Celcius bisa. Seandainya untuk mensiasatin, terutama kalau pakai pipa, itu pernah Pak Yu coba, itu pakai pipa tipis atau yang kualitas D, itu jam 9 sampai jam 4 itu layu. Karena pipanya tipis, air di dalam pipa itu kena sinar matahari jadi panas, akar nggak kuat. Makanya jam 9 sampai jam 4 itu pasti layu. Itu mengakibatkan hasil panen berkurang karena akarnya
berwarna coklat, gosong nggak kuat. Oke, untuk masalah air baku diusahakan air tanah atau air sumur. Tapi kalau di perumahan atau di lokasi teman sedulur semua tidak ada air tanah atau air masih bisa mau pakai air pump, itu mohon air pump itu diendapkan dulu paling tidak sehari semalam untuk menurunkan kandungan kaporit. Karena Pak Yu udah pernah coba pakai air pump, masih ada bau kaporit, itu ternyata tanaman bisa mati, terutama waktu pembenihan. Itu jadi diusahakan kalau pakai air pump atau air dari WTP itu mohon diendapkan dulu di tandon selama 24 jam. Nanti yang bawah dibuang, endapannya yang atas dipakai untuk berhidroponik. Nah teman-teman, jadi yang tinggal di perumahan jangan khawatir, ternyata juga masih bisa ya, ada solusi dari Pak Jo. Perumahan daerah panas daerah ya. panas khususnya di Jabodetabek, Jakarta, Bekasi gini, Depok. Kalau misalnya memang air bakunya tanah yang sudah bagus silahkan dipakai. Kalau memang ternyata air bakunya cuma hanya dari PDAM ya Pak Jo ya. Ya. Berarti tadi sarannya dari Pak Jo, tolong diendapkan dulu selama semalam, nanti dipakai yang bagian atas teman-teman. Itu bisa dipakai. Nah Pak Jo, banyak pertanyaan nih. Kalau misalnya pakai air AC, Pak Jo pernah nyoba nggak kira-kira? Pernah pakai air AC, selama ini hasilnya bagus juga. Karena air AC itu TDS maupun pH-nya rendah. Jadi bisa dimanfaatkan, ditampung, dikumpulin ke tandon, nanti dipakai untuk berhidroponik. Berarti untuk gitu. perumahan-perumahan, memang kan rata-rata kalau perumahan di dataran rendah, Jakarta, Bekasi kan pasti rata-rata punya AC Pak Jo ya, berarti airnya bisa dimanfaatin ya Pak Jo ya? Iya, dulu awalnya air AC kita buang, tapi setelah berhidroponik, kita cek TDS-nya bagus, akhirnya kita pakai untuk berhidroponik. Untuk tanaman tumbuh baik Pak Jo? Tumbuh baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Rasanya juga oke ya Pak Jo masih? Kalau masalah rasa untuk hasil panen, itu pengalaman yang cerita bukan dari Pak Yu tapi dari pelanggan. Itu yang penting kita standar berhidroponik sesuai dengan asupan nutrisi yang kita serapkan ke sayuran, itu tidak ada komplain untuk pelanggan. Jadi nggak masalah. Bahkan selama ini dari pelanggan menginformasikan kalau panen dari Pak Yu itu bisa 3 minggu tidak layu. Itu yang ngomong dari pelanggan, bukan dari Pak Yu sendiri. Tapi begitu Pak Yu nggak ngirim, selagi belum panen nggak ngirim, ada pelanggan setia itu yang ngambil ke orang lain, 3 hari sudah busuk. Nah, itu mohon dibikin sesuai standar. Gitu. Nah teman-teman, Jadi pembeli juga udah membandingkan, Membandingkan, ya Pak, iya. beli Bapak dengan beli di yang lain. Orang lain. Oh iya, tadi kan udah air pump, air AC, yang bagus memang air tanah ya Pak. Ya. Kalau air hujan Bapak udah pernah coba belum? Ya, Soalnya nih air hujan bagus nih untuk temen-temen yang di timur ya, yang dia kesulitan air, dia beneran hanya udah hujan juga jarang, jadi sekalinya hujan dia bisa nampung gitu Pak. Kira-kira Bapak udah pernah coba belum? iya. Air hujan ya kita tampung juga, karena waktu Pak Yu masih pakai atapnya masih atap langit, jadi selalu kena air hujan. Tapi mungkin masing-masing daerah lain. Biasanya kalau di Bekasi tempat Pak Yu itu pH agak tinggi. Jadi harus kita kasih pH down untuk sesuaikan dengan sayur yang kita tanam gitu. Itu. pH down. Kalau TDS bagus, cuma pH-nya agak tinggi untuk daerah Bekasi untuk Pak Yu gitu aja. Nah Pak Jo, banyak juga yang bertanya nih Pak Jo. Rata-rata kan teman-teman yang khususnya di perkotaan gini kan susah nih nyari area untuk menanam. Ketika ada pun itu kan biasanya ya sempit ya Pak Jo dan tidak ada atap. Nah pernah nggak Pak Jo pengalaman berhidroponik di teras rumah ini tanpa atap? Kalau sekarang kan kita lihat nih ada atapnya teman-teman ya. Dulu kira-kira Pak Jo pernah nggak di awal-awal tanpa atap? Nah kalau misalnya itu misalnya pernah, ada nggak saran buat teman-teman gitu untuk mengatasi hujan, untuk mengatasi panas, itu bagaimana Pak Jo? Terima kasih. Untuk teman-teman dan saudara semua, seandainya kita berhidroponik, atapnya langit, tidak ada greenhouse, bisa. Bahkan sebetulnya lebih bagus
yang penting kita bisa menyiasati seandainya kena hujan atau kena panas. Yaitu terutama masalah misalnya kena hujan. Kena hujan sebetulnya nggak masalah, yang penting bak tandon jangan sampai banjir. Yaitu bak tandon itu Pak Yu siasatin, itu ada T atau bisa dibikin valve atau manual, terserah. Jadi seandainya musim hujan, tandon nanti penuh kena air hujan, itu pompa dimatiin. Terus T-nya diputer yang masuk ke tandon, T-nya diarahkan ke atas, terus flow-nya dibuang atau ditampung ke tempat yang lain. Itu bisa nyiasatin waktu saat hujan, kehujanan. Jadi biar tandon itu tidak banjir, tidak penuh, tidak terbuang sia-sia. Itu jadi menyiasatnya seperti itu. Maksudnya ada 2 keran nanti ya? Iya. Jadi kalau pas hujan, pompanya Matiin, keran yang keran lubang ditutup, keran yang ke tanah dibuka. Dibuka. Jadi ntar yang air hujan yang masuk ke pipa ini buang ke tanah. Kebuang ke tanah. Tapi untuk awalnya bisa ditampung karena itu masih ada sisa di pipa. Mungkin berapa menit atau berapa detik itu ditampung, nanti bisa dikembalikan lagi untuk menambah. Jadi semua nggak hilang. Kecuali air hujan tadi sudah bening, baru dibuang ke tanah. Jadi poin pentingnya teman-teman kata Pak Jo, kalau hidroponik beratapkan langit berarti jangan sampai tandon air nutrisinya kena air hujan ya Pak Jo, jangan sampai meluap. Nah kalau misalnya panas terik Pak Jo, kan itu nggak ada perlindungan, kira-kira bagaimana? Nah kalau panas terik itu sebenarnya bisa diakalin semua. Itu mungkin bisa waktu panas teriknya dikasih paranet atasnya, tapi sistem buka tutup. Itu pertama. Tapi kalau kedua mau sistem sprayer, pendingin, pengembunan bisa juga. Tapi waktu pengembunan jangan sampai pada waktu panas terik matahari. Itu daun pasti nanti akan gosong. Jadi kalau waktu pengembunan nanti sore aja. Kalau pas siang hari kayaknya udah berdasarkan pengalaman itu daunnya akan gosong. Itu pengembunan. Kecuali pengembunannya lembut, nggak ada masalah kalau lembut. Gitu. Tapi kalau pengembunan cuma disiram, itu pasti gosong. Berarti jangan disiram pakai selang, ya. Kalau sistem pengembunan itu bisa. Pengalaman Pak Jo yang beratapkan langit, kalau siang panas terik jangan disemprot, daunnya bisa gosong. Nah kalau Pak Jo, kalau tandon nutrisinya sendiri bagaimana kalau pas panas terik Pak Jo? Pernah ada masalah nggak? Kalau tandon itu nggak ada masalah. Kalau untuk panas terik itu nggak ada masalah sama sekali. Cuma ya itu untuk mengatasi temperaturnya itu aja. Itu banyak siasatnya banyak itu. Jadi mungkin tandon itu kalau musim panas bisa dikubur bawahnya, sisain mungkin 10 cm untuk mengurangi temperatur supaya tanaman tidak layu. Itu pertama. Kedua, mungkin bisa diperbesar tandonnya supaya penampungannya cepat, pendinginnya cepat. Makanya kalau musim kemarau saya sarankan jangan sistem es. Karena perjalanan air itu lebih panjang, jadi akan panas. Makanya kalau bisa dibikin 2 meter, itu dia akan lebih dingin. Banyak masalahnya, mungkin yang paling ekstrim, mungkin dikasih es batu. Tapi es batu jangan harus dalam bungkus, jangan dicampur. Bisa untuk mendinginkan temperatur juga. Jadi selalu kita harus berinovasi. Yang penting kita kreatif, pasti ada hasilnya. Tapi maksudnya sinar mataharinya kena tandon nggak masalah Pak? Nggak lumutan itu Pak kalau di siang? Nah, untuk tandon itu baknya, yang penting baknya itu tidak tembus sinar matahari yang gelap ya. Itu pasti tidak ada lumut. Pak Yu pernah coba, tapi kalau yang bening, tandonnya bening, itu sehari 2 hari pasti timbul akan lumut. Nah, teman-teman bisa jadi solusi nih ya buat teman-teman yang mau hidroponik di daerah yang panas. Itu tadi masalah trik-triknya ya. Pak Jo tuh penuh dengan triki. Jadi emang bener-bener beliau tuh solutif banget sih. Jadi ada masalah, cari dulu. Masalahnya apa, langsung cari solusinya kayak gitu. Jadi untuk tandonnya itu supaya tidak berlumut, itu bisa waktu kosong dipaparkan sinar matahari, dilihat. Dari dalam itu ada cahaya enggak? Cahaya masuk. Kalau ada cahaya masuk pasti bisa lumutan. Tapi kalau dilihat dari dalam tetap gelap, itu yang paling bagus. Itu tidak akan timbul lumut. Nah, teman-teman, ternyata kalau kita punya rumah di tengah kota, kotanya panas, sebenarnya tetap bisa berhidroponik ya.
dengan ya memang ada beberapa trik tadi dari Pak Jo. Misalnya yang pertama adalah pemilihan sayur, kemudian pemilihan pipa, kemudian pengaturan debit air, pemilihan tandon. Kemudian kalau hujan pun tandon tadi juga udah ada trik-triknya tuh teman-teman. Iya tadi yang pipa Pak, pipa kan tadi Bapak baru jelasin yang pipa tipis tuh. Gimana kabarnya kalau pipanya tebel? Apa sebaiknya pipa tipis atau malah pipa tebel ya Pak? Oke. Sebetulnya Pak Yu sudah pengalaman semua dari awal tuh memakai pipa tipis, ternyata hasilnya tidak maksimal. Terutama yaitu karena pipa tipis itu bisa tembus cahaya matahari, airnya akan panas, akar tanaman hidroponik ikut layu, jadi akan berwarna coklat, hasilnya tidak maksimal. Akhirnya berkat pengalaman tadi kita memakai pipa yang tebal. Entah apa itu mereknya, yang penting pipanya tebal, tidak tembus sinar matahari. Grade A, grade Nah, kalau standar di material biasanya AW. Tapi lebih bagus lagi yang lebih tebal lagi ada, yaitu Rucika. Tapi Pak Yu saat ini masih pakai yang grade AW, bukan yang D. Lebih besar pipanya, lebih tebal, lebih bagus untuk tanaman berhidroponik gitu. Terus saya sarankan tadi, jangan satu batang, jangan disambung sampai 4 batang, 3 batang, karena itu perjalanan air nutrisi itu akan panas terlalu panjang. Kalau bisa dipotong 2 meter, 2 meter, terus flow airnya juga itu dari pompa itu lebih besar, lebih bagus. Oh, berarti debitnya harus diperhatikan. Debitnya lebih bagus. Nah, kalau minim 2 liter per menit lah. Itu lebih bagus. Jadi lebih besar lebih bagus. Yang saya lihat teman-teman dari Facebook, dari Instagram itu banyak kan yang penting pakai pompa. Itu ternyata salah. Lebih gede lebih bagus. Karena suplai airnya tuh cepat dingin. Itu. Terus konsumsinya asupan nutrisi untuk sayur lebih bagus. Nah, Pak Jo masuk ke apa nih panen? Kalau dulu waktu masih awal-awal Bapak punya baki, kemudian masih pakai sistem es, itu panenannya kira-kira berapa kilo? Dan hasil panennya apakah Bapak konsumsi sendiri sekeluarga atau udah berani Bapak jual atau gimana Pak? Nah, silakan. Oke. Awalnya belajar berhidroponik, Pak Yu pakai wig maupun pipa, tapi masih pipa, kakinya masih pakai pipa juga. Itu dulu karena baru awal pertama merasa puas sekali, padahal hasilnya kutilang semua. Tahu kutilang setelah mengerti gitu loh. Tapi waktu panen pertama, itu sampai panen kelima, di 5 kali panen itu semua dibagikan ke tetangga, satu deretan satu jalan ini. Itu sampai 5 kali panen baru terbagi semua satu gang, satu jalan. Tapi setelah ketemu tetangga, teman-teman tuh pada ngomong, Pak Yu, sayurnya enak, agak manis katanya gitu. Padahal baru waktu itu masih kutilang, tapi waktu itu nggak ngerti itu kalau kutilang, tapi sudah merasa bangga karena bisa menghasilkan panen gitu loh. Lah belajar dari situ, akhirnya ada perbaikan, itu akhirnya itu waktu itu mungkin panen baru 2 kilo, sekilo gitu, tapi dibagikan semua awal mulanya tuh. Dulu nggak ngerti, oh itu promosi nggak ngerti, yang penting dulu biar tetangga pada jadi niatnya emang ngasih berbagi aja gitu, berbagi aja. Bukan yang ini saya kasih biar nanti kalau saya punya gede mereka nggak ngerti dulu, tidak mikirin uang jual dulu, nggak mengerti. Nah, betul. teman-teman ini juga buat teman-teman semua, jadi jangan nyerah. Pak Jo aja waktu awal-awal masih kutilang pun ya tetap lanjut. Jadi nggak nyerah, tetap bangga dengan hasilnya, sambil belajar perbaikan, sambil belajar memperbaikin itu. Makanya Pak Yu belajar dari kesalahan itu, dari kekurangan, tapi harus inovasi untuk memperbaikin yang ada kemarin, yang salah kemarin, yang kurang kemarin gitu. Yaitu akhirnya terus diperbaikin, akhirnya bisa panen mungkin ya 4 kilo, 5 kilo. Sekarang Pak Jo? Kalau sekarang sudah bisa mencapai 20 sampai 25 kilo. Itu 5 kilo itu dulu ya yang Dulu awal tapi yang pas udah baik, yang udah mulai membaik, gitu. 5 kilo dijual. Itu juga itu awalnya juga kita tawarkan
bukan ke tetangga tapi ke grup WA. Ada yang mau dan ada yang tidak gitu loh. Itu waktu itu masih 5.000 per ikat, yaitu per ikatnya tuh 250 gram awalnya. Awal ya Pak Jo, nyari pasar itu ya? Nyari pasar. Nah, karena sekarang udah ngetren dan banyak yang belajar ke Pak Yu, binaan juga banyak yang panen larinya ke Pak Yu untuk marketnya. Jadi ya sekarang setiap binaan itu pernah mencapai 27 kilo sekali panen. Itu binaan. Satu mitra aja. Satu mitra. Oh. Dia 110 bungkus. Per bungkus 250 gram. Itu juga di perumahan ya Pak Jo? Itu di perumahan. Mereka itu bukan punya kebun kan? Bukan. Oh, itu perumahan. Jadi bagus juga nih. Jadi nggak usah punya greenhouse besar, karena Pak Jo bisa juga bekerja sama dengan mitra. Mitra binaan-binaan. Pak Jo, terus masing-masing mitra juga penjualannya Pak Jo yang ngatur. Ini lebih oke juga nih jadinya tanpa membangun greenhouse tapi bisa menghasilkan puluhan kilo ya Dek ya. Dan Pak Jo ya. binaan Bapak nggak usah yang capek-capek nyari pasar. Enggak capek cara nyari pasar lagi. Pasarnya udah di Pak Jo. Dari Pak Yu gitu. Binaannya Pak Jo juga hanya di rumah loh teman-teman. Iya. Punya greenhouse loh. Itu yang paling baik hasil binaan Pak Yu itu ternyata yang pakai pipa Rucika yang paling tebal yang berwarna biru. Itu hasilnya per pohon itu minim 150 sampai 200 gram. Oh. Itu karena airnya tidak panas karena pipanya tebal. Tapi harga pipanya juga itu memang mahal. Modal dulu itu. besar. Tapi hasilnya memuaskan. Sampai sekarang tidak pernah jelek. Itu pun beratapan langit semua ya Pak Jo. Lah beratapkan langit. Semua Dengan mitra sistem Pak Jo. mitra Pak Jo tadi diajarin sistem cara mengatasin kalau masalah hujan tadi. Wah, mantap. Berarti Pak, kalau misalkan teman-teman di YouTube ini mau belajar sama Bapak boleh? Boleh silahkan Nanti kita datang. tanyain. Tapi di akhir ya teman-teman, nomor handphone sama alamat rumahnya boleh. Tapi masa sekarang mungkin jangan datang dulu ya, baik call aja atau via WA aja. Gitu. Nunggu pandemi selesai. Oh iya, terus sejauh ini mitra Bapak yang Bapak bina itu udah berapa ya Pak? Yang Ada berapa Pak Jo mitranya? Terus juga kalau pas panen kira-kira dengan punya Pak Jo tuh bisa menghasilkan berapa kilo kira-kira totalnya. semua mitranya? Kebetulan sudah lebih dari puluhan puluhan binaan yang sudah berhasil. Tapi setelah beliau diajarin cara marketnya, ada yang masih tetap ke Pak Yu, ada yang sudah langsung dipasarkan sendiri. Tapi dengan sistem seperti Pak Yu untuk mempertahankan kualitas sayur supaya pelanggan itu tidak kecewa, gitu. Sekarang masih ada juga itu di beberapa perumahan daerah Bekasi, bahkan pernah di Jakarta Barat itu ada. Itu di Jembatan 5, itu pernah itu di lantai 3. Hasilnya juga bagus juga itu. Itu. Panen totalnya tadi Panen total berapa Pak Jo? Kira-kira kalau semua mitra dikumpulin, misalnya pas Pak Jo panen kira-kira. Kebetulan ini untuk panennya itu tidak dikumpulkan satu titik, tapi diatur per minggu, diatur cara menanamnya. Jadi kita tidak sebulan penuh 100 kilo tidak. Jadi per minggu yang panen binaan si A, minggu berikutnya yang panen binaan si B, minggu berikutnya binaan si C. Jadi kalau dikumpuli ya per bulan, sebulan mungkin bisa 100 kilo. Oh, nah teman-teman itu manajemen tanam juga sebenarnya. Manajemen Jadi, taman. nggak perlu bangun greenhouse pun kita bisa melakukan manajemen tanam dan tiap minggu kita bisa panen. Tadi kayak seperti itu, bagus nih Pak Jo idenya nih. Tapi ini manajemen tanam untuk masing-masing Masing-masing mitra. Iya, masing-masing mitra. mitra atau masing-masing kebun. Dan Iya. pasti sayurannya macam-macam ya Pak Jo ya? Nggak satu Iya, macam, ya? nanti digilir jangan sampai pelanggan itu bosen. Ah, Jadi nanti kita atur dari binaan, misalnya binaan A itu nanam pokce, nanti binaan B mungkin kangkung, bayam, binaan C selada dan lainnya. nah, Gitu. mantap, Jadi teman-teman. gitu. Idenya bagus tuh ya, jadinya ya. Jadi pelanggan itu tidak bosen bergantian. Terus kalau misalnya pelanggan, misal Bapak punya pelanggan yang teman Bapak, Pak saya ini dong minta tanemin, misal naibai dong. Bapak gimana maksudnya? Oh iya saya akan tanam atau enggak kita cuma nanam ini aja gitu. Ya, itu sering terjadi. Itu terutama di perumahan menengah ke atas. Itu minta, Pak saya minta sayur ini. Nah itu akhirnya kita atur juga sistem menanamnya. Jadi jangan sampai pelanggan itu nanti kecewa. Betul. Udah minta sayur ini tapi tidak terpenuhin. Jadi kita
akalin, kita siasatin gimana caranya. Yang penting untuk memenuhi pelanggan, karena kita melayani harus kita suplai permintaan dari pelanggan. Jadi pelanggan adalah raja. Adalah raja. Itu terutama perumahan menengah ke atas tuh mintanya yang macam-macam. Gitu. Itu udah pengalaman kemarin-kemarin seperti itu. Dan Bapak maksudnya nggak apa-apa gitu. Kalau binaan Bapak itu juga lebih mandiri. Jadi tadi kan Bapak cerita kalau binaan Bapak juga punya pasar sendiri. Itu berarti kan udah lepas berarti dari Bapak. Tapi mungkin tetap kalau misalkan ada masalah apa bisa sharing. Nah, gitu ya. sering. Itu masih ada, misalnya ada masalah selalu sharing ke kita, terutama lewat WA. Misalnya ada masalah apa, terus saya suruh foto sayurannya, tanamannya, terus saya sarankan seperti ini, akhirnya lebih bagus hasilnya. Dan sebenarnya kalau binaan itu mandiri, ya udah ya Pak, itu lebih baik lagi ya sebetulnya. Sebetulnya, ya. Tapi selalu kalau ada masalah tetap larinya ke Pak Yu. Iya. Namanya Pak Guru ya gitu Pak. Pak Jo, dengan beberapa mitra Bapak tadi, kemudian mereka juga menitipkan hasil sayurannya mereka ke Bapak. Itu Bapak memasarkan sayurannya itu kemana ya? Sayuran sebanyak itu gitu loh. Oke, terima kasih. Untuk mitra atau binaan, apabila panen, terus dititipkan ke Pak Yu, untuk pemasarannya itu Pak Yu sudah punya teman, tetangga, atau grup di WA, atau antar perumahan, itu masing-masing sudah punya teman di situ. Jadi Pak Yu tinggal mengedrop. Jadi masing-masing perumahan itu kita drop, kita kasih masukan berapa yang dibutuhkan di perumahan A maupun perumahan B. Itu kita tinggal ngedrop aja. Seandainya satu perumahan misalnya 40 bungkus, ya kita layani 40 bungkus. Tapi seandainya panennya itu tidak mencapai, misalnya tidak mencapai 40 bungkus, ya kita semua nggak di WA, semua nggak dikasih beritahu informasi kalau hari ini itu ada panen gitu. Jadi panennya ngikutin, kita perkirakan, asumsi misalnya panen 100 bungkus, ya kita WA ada berapa grup yang kita WA. Tekniknya gitu teman-teman, Gitu. jadinya teman-teman. Jadi tidak perlu ke supermarket, jadi ke pelanggan semua, karena sistemnya sistem MLM, bukan multi level marketing, tetapi mulut lewat mulut. Karena rasanya, kualitasnya itu sudah menyebar. Jadi tidak ada masuk ke supermarket. Karena kalau ke supermarket itu nanti yang dihitung yang laku. Makanya kita sarankan langsung ke tadi itu, karena lewat mulut atau MLM tadi menyebar, mencoba rasanya maupun kualitasnya, akhirnya sampai sekarang jadi pelanggan setia, tiap hari bertambah untuk pelanggan. Hari ini juga tadi sudah banyak yang pesen, katanya hari Jumat besok panen, ada yang mau memasarkan lagi, tapi dia nggak mau nyari untung, ya nggak masalah, berkah dalam. Terima kasih, alhamdulillah ada yang setelah merasakan rasanya enak, beliau akan ngasih info ke teman-temannya. Lah itulah MLM, mulut lewat mulut, seperti itu pemasarannya. Jadi bisa ke apa? Emang end konsumen sama paling ya itu tadi ya reseller itu Reseller ya, ada reseller, orang ambil dijual lagi gitu. Seperti itu. Terus omset satu bulannya itu berapa Pak kalau ditambah sama Kalau untuk omset untuk kita sendiri itu ya paling, kalau hasilnya paling jelek, kena hujan tidak ada panas itu 400.000. Untuk di sini itu Sistem ini Pak Jo. seperti ini itu 20 hari sampai 30 hari. Tapi kalau ada panas itu bisa 700.000 sampai 800.000. Satu sistem ini. Satu sistem seperti ini ya. Gitu. Itu belum ketambahan dari hasil mitra maupun binaan. Berapa tuh, Pak? Nah itu per bulan ya kurang lebih di atas 2 juta lah. Itu sudah pakai mitra juga. pensiunan loh. Itu hasil seperti itu baru dari sayur ya. Waduh. Baru Dari sayur. Pak Jo. Ya, belum Apalagi Pak? belum ada tambahan dari material atau kebutuhan untuk berhidroponik. Bapak juga jual alat dan bahan untuk berhidroponik. Ya. Oh. Karena Pak Yu di samping membina, di samping mengajarin orang-orang yang benar-benar pengen belajar berhidroponik, Pak Yu juga menyiapkan sarana dan prasarana
prasarana untuk berhidroponik, yaitu seperti bibit, rock wall, net pot, nutrisi, kain planel, dan untuk kebutuhan-kebutuhan untuk berhidroponik dari pemula maupun dari orang yang sudah mengerti. Jadi sebenarnya binaan Bapak udah nggak perlu pusing lagi nih. Tidak perlu pusing lagi. Standarkan apa ya, kualitasnya sama dengan Bapak kan. Iya, karena selama ini yang belajar ke Pak Yu biasanya langsung pada beli atau memanfaatkan barang yang ada di sini, jadi tidak usah repot-repot mencari. Dan dengan catatan Pak Yu membina, mengajarin orang lain siapapun itu tanpa pilih kasih, semua diajarin dengan gratis. Wah, mantap. Pak Yu tidak pernah memungut bayaran atau biaya berapapun. Wah, gratis loh. Ya. Nah, jadi teman-teman yang Yang gratis. ada di daerah Bekasi khususnya atau memang yang daerah lain yang dekat-dekat Jakarta, Depok yang mau belajar ke Pak Jo, terus yang mau belanja juga ya Pak Jo ya bahan-bahan kebutuhan untuk awal berhidroponik, bisa ke sini nih. Nanti alamatnya saya taruh di bawah sini ya. Di bawah sini. Alamat, nomor teleponnya Alamat Pak sama Jo, nomor WA-nya Pak Jo nanti bisa dikontak. Instagram sama channel YouTube-nya ada ya Pak Jo sekarang ya. Ya. Nah, nanti bisa teman-teman saksikan semuanya. Mau langsung ke sini pun bisa belajar langsung juga. Oke. Tapi kalau langsung kayaknya masih ini dulu. Tapi nanti ditunggu ya Nanti sampai setelah pandemi berakhir ya, paling berakhir. bisa lewat WA dulu dan lain-lain. Ya, bisa tanya-tanya dulu lewat WA atau telepon. Bisa pengiriman online juga Pak Jo untuk barang-barangnya? Oh, Selama ini ke Semarang, ke Lampung, mantap. bahkan ke Rio pernah semua. Oke, jadi bisa online kok teman-teman, tinggal kontak Pak Jo nanti bisa melalui pengiriman online bisa. Jangan Tapi khawatir. Bapak menjual alat dan bahan ini memang udah dari awal atau setelah Bapak, udah ada binaan sukses dan binaan Bapak butuh alat dan bahan baru Bapak siapin atau memang udah dari awal Bapak udah jualan itu? Setelah saya mulai ada hasilnya, baru mulai mengembangkan untuk sarana dan Karena prasarananya. sekalian Bapak juga Sekalian butuh, butuh gitu. Jadi biar Banyak, tidak setiap hari setiap ini kita nyari bahan. Jadi semua ada standby. Juga yang belajar tidak usah jauh-jauh lagi, di sini sudah standby, siap apa yang dibutuhkan. Itu aja. Tapi catatan yang gratis belajarnya. Tapi kalau bibitnya bayar. belanjanya bayar, belajarnya boleh Belajar- gratis. belajarnya boleh gratis. Tapi sebenarnya itu udah yang oke banget Pak, karena ilmu itu sebenarnya yang mahal. Iya nggak sih? Iya, justru itu yang belajar itu sama Pak Yo dipantau sampai bisa, sampai berhasil. Kita monitor terus sampai mengerti. Kalau nggak mengerti kita ajarin dan kita ajarin terus menerus seperti itu. Guru yang bertanggung jawab banget. Jangan khawatir sampai teman-teman panen perdana akan dibimbing sama Pak Jo. Luar biasa. Oke. Nah, terakhir nih Pak, untuk teman-teman penonton nih yang menonton diskusi kita hari ini, teman-teman yang ingin berhidroponik tapi masih ragu-ragu, biasanya ragu-ragu karena nggak punya lahan di rumahnya sempit, kemudian nggak punya modal untuk membangun greenhouse, atau rumahnya daerah panas gitu, atau teman-teman yang mempersiapkan masa pensiun atau bahkan sudah pensiun untuk kegiatan mereka. Bapak ada kata-kata motivasi nggak sih untuk teman-teman itu? Silahkan. Oke, untuk yang terakhir ini untuk memotivasi teman-teman sedulur semua ataupun yang mau masa pensiun, walaupun tidak pensiun juga boleh, yaitu sebetulnya itu dengan modal semangat. Modal semangat dan kemauan. Itu yang utama. Kemauan untuk melangkah. Seperti kata Bob Sadino, yaitu kita mau melangkah walaupun itu tidak punya modal. Awalnya Pak Yur dulu juga seperti itu. Kemauan ada untuk melangkah ada. Tidak punya modal pun bisa. Modalnya adalah dengkul. Mau jalan, mau berusaha, semangat. Awalnya Pak Jo dulu nyari barang-barang bekas. Tidak modal-modal. Tetapi semangat ada, kemauan ada. Berjalan. Lah dengan seperti itu, modal seadanya, modal dengkul tadi, itu akan tahap demi tahap, step by step akan kita perbaikin. Karena hasilnya akan lebih baik untuk nambahin modal. Hasilnya lebih baik lagi untuk nambahin modal dan seterusnya. Sampai sekarang sudah pakai pipa seperti ini, yaitu Wapin yang grade AW.
Dulu awalnya pakai barang-barang bekas. Cuma kalau belum mengerti sama sekali, supaya hasilnya bagus pakai barang bekas, bisa konsultasi ke Pak Yu. Karena semua itu ada solusinya. Itu yang penting kemauan dan semangat itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah pensiun, kita tidak ada kerjaan, kita perlu membongkar apa wira swasta itu. Jadi wira swasta itu logonya awalnya W. Ya, W. W itu dari atas, di atas kita. Mungkin kita berhasil pertama, tapi bisa jatuh. Ya. Tapi kalau udah jatuh, terus kita nggak ada semangat lagi, nggak ada kemana lagi, ya down. Tapi kita naik. Kalau mau berusaha lagi, baru separuh jatuh lagi kita. Kita itu udah nggak mau nerusin, ya udah seperti itu, nggak ada hasilnya. Tapi yang terakhir ini 3 selangkah lagi ke atas, wira swasta tuh, W. Setengah jatuh lagi, naik ke atas. Itu nggak jatuh lagi. Ini udah berhasil karena kita belajar dari kesalahan dan kekurangan tadi. Kalau kita nggak mau belajar dari kesalahan dan kekurangan, tidak mau inovasi, tidak mau perbaikin, ya down, tidak ada hasilnya. Itu yang pertama. Terus untuk motivasi yang kedua, saya punya moto, bayi manusia yang baru lahir itu tidak bisa langsung bisa lari. Jadi kita perlu tahapan. Perlu tahapan seperti bayi baru lahir. Bayi manusia bukan bayi binatang. Kalau bayi binatang pada lari semua, tapi bayi manusia itu ada tahapannya. Yaitu lahir, nangis, merangkak, rambat, ya kan? Baru jalan setapak demi setapak, baru lari. Itu berapa tahapan? Seperti sama saja kita berusaha. Kita mau berwira swasta, kita mau usaha apapun, kita ada tahapannya. Nggak bakalan kita usaha modal langsung sukses. Ada tahapannya. Tahap demi tahap, memperbaiki kesalahan, kekurangan, akhirnya akan sukses. Itu moto Pak Yu untuk teman-teman semua. Ikutinlah. Keren. Pasti akan berhasil. Nah, jadi Terima kasih. Apa kata Pak Jo, buat teman-teman yang mau mulai atau teman-teman yang sudah pensiun, ya memang ada tahapannya. Tapi ya jangan menyerah ya Pak Jo ya. Iya, itu yang Dijalani utama. dulu aja. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Ada solusi. Setiap ada masalah ada solusi, dijalani. Nanti teman-teman akan meningkat step by step dengan sendirinya. Dan belajar dari kesalahan kata Pak Jo. Ya. Kata Tokopedia juga Pak Jo ya. Ya. Mulai dulu aja. Nah, Mulai dulu aja. Nanti mulai dulu aja yang penting itu. mulai dulu aja. Bahkan Pak Yu dulu menanamnya di atas pagar. Pagar depan rumah. Gitu, di atas got bisa juga. Yang penting kemauan pasti ada ketemu jalan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo untuk Tunggu. Teman-teman mungkin penasaran nih sama orang yang menyupport Pak Jo di belakang Pak Jo. Mamahnya Mas Ardat. Kita panggil ya, mamahnya Mas Ardat. Sini Mas. Silakan. Ayo Mas. Enggak, duduk. Nah ini dia teman-teman, mamahnya Mas Ardat yang menyupport Bapak dari belakang, ya kan ya Pak ya? Iya. Dengan apa penjualan, Mamah juga ikutan packing. Ini marketing yang luar biasa. Iya, marketing ini, tim marketingnya Bapak. Ini marketingnya Bapak. Oke, begitu teman-teman. Untuk apa ya cerita apa diskusi kita hari ini berhidroponik di teras rumah. Teras rumah sempit ya ini Sempit, ya. pagar. Terbatas Di banget. pagar bahkan tuh di atas pagar luar biasa. Terus awalnya nggak ada atap, tapi sekarang udah ada atap ya. Tadi udah dengar ceritanya bagaimana perkembangannya. Kemudian ini perumahan ini kawasan panas nih, Bekasi loh teman-teman. Rawalumbu. Nah, tetapi Pak Jo bisa membuktikan semua masalah kalau kita ada kemauan pasti ada jalan, ada solusinya. Ya Mas Ardat ya? Betul sekali. Oke. Pokoknya jangan lupa tetap semangat, jangan menyerah, teruslah mencoba seperti Pak Jo, dan pasti teman-teman akan mendapatkan hasil yang luar biasa ke depannya. Iya, tetap semangat ya teman-teman Sukses terus. semuanya. Salam hidroponik. Salam hidroponik.